Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya harus tetap selalu bersemangat. Oke, dalam video ini saya akan memberi pembahasan seputar tentang psikotes online. Nah, soal-soal ini biasa digunakan untuk penerimaan atau seleksi calon karyawan di suatu perusahaan ataupun instansi-instansi, dan perbankan pun juga menggunakan soal-soal seperti ini. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama nanti adalah kita tentang tes ketelitian huruf. Nah, seperti terlihat di soal ini, nah kita nanti diminta untuk mencari jawabannya yang sama dengan pertanyaannya. Jadi di sini nomor 1. Nah, di sini BN, B-nya besar. Nah, kita diminta mencari jawabannya yang sama gitu. Jadi di sini jelas-jelas kita nanti harus dituntut ketelitian. Jadi BN ini yang sama tentunya yang E kan. Nah, ini BN ini harus sama persis gitu. Itu jawabannya. Saya sarankan teman-teman sebelum mengerjakan tentunya harus berdoa dulu, dan teman-teman harus memahami atau membaca perintahnya terlebih dahulu. Oke, lanjut di soal kedua. Saya akan memberikan contohnya aja 1, 2, atau 3. Nah, itu soalnya yang jelas lebih banyak. Dan waktunya itu dibatasi. Yang kedua, di sini ada oke. Ini perhatikan di sini oke. O makanya ini besar, E-nya kecil. Nah, kita harus teliti mencari jawaban yang sama dengan pertanyaannya di sini. Tentunya di sini oke, jawabannya kan D tentunya. Tapi perhatikan di sini kan jawaban yang lain ini sangat mengecoh. Oke, kadang-kadang kita sepintas juga akan memilih ini. Nah, ini Q, E gitu kan. Nah, itu mengecoh kita. Makanya kita harus teliti. Jadi, ini yang jawabannya yaitu D. Oke, kita lanjut lagi sesi yang kedua, yaitu masih tes ketelitian. Nah, ini tes ketelitiannya itu sama dan tidak sama. Nah, jadi nanti di soal itu akan diberikan beberapa soal. Nah, di situ seolah-olah katanya itu mirip kalau kita ucapkan. Nah, kita akan menjawab dengan cara melingkari jawaban. S itu artinya sama, TS artinya tidak sama. Jadi kita suruh menjawab itu saja, kita lingkari saja. Yang pertama, tsunami. Sama dengan tsunami. Di sini kalau kita ucapkan seolah-olah seperti sama, tapi kita harus perhatikan di sini tes kelitian. Di sini ada huruf T dan di sini tidak ada. Berarti jawabannya di sini sama atau tidak sama? Tentunya tidak sama. Berarti jawabannya TS. Yang kedua, masih seperti itu. Di sini ada maksud. Sama dengan maksud. Nah, kalau kita secara lisan, kedengarannya kan sama. Kalau kita lihat tulisannya, tentunya kan ini ada perbedaan kan. Nah, di sini maksud, di sini dengan akhiran D dan di sini akhirannya T. Berarti ini sama atau tidak sama? Ini jawabannya tentunya tidak sama. Sangat mudah teman-teman. Cuman kita hanya lebih teliti dan perhatikan perintah mengerjakannya. Nah, di tes kelitian sama tidak sama, ini tidak hanya kata saja, ini bisa angka. Yang ketiga di sini 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita lihat di sini jelas-jelas sama, berarti jawabannya S gitu kan, sama. Oke, lanjut lagi soal yang nomor 4. Nah, ini kita harus lebih teliti, kita lebih memperhatikan. Di sini siap, tanda seru, siap, tanda seru. Tapi ini sama atau tidak sama? Kalau kita perhatikan sepintas sepertinya sama. Tetapi ini tidak sama, teman-teman. Kenapa tidak sama? Di sini siap
tanda seru, di sini siap tanda seru. Kalau di sini pakai huruf semua, sedangkan yang di sini I sama A-nya pakai I-nya 1, A-nya 4. Seolah-olah sepintas seperti sama. Jadi ini tidak sama, teman-teman. Oke, teman-teman, sekali lagi saya sarankan kalau untuk psikotes online, teman-teman perangkatnya itu harus yang tidak bermasalah, yang mudah untuk scrollnya ya, dan mengerjakannya cepat. Oke, lanjut lagi soal sesi yang ketiga. Nah, di sini sesi yang ketiga itu soal tes matematika dasar. Nah, ini sering banyak tes-tes matematika dasar ini sebenarnya mudah, tetapi kadang-kadang karena kita dituntut cepat, kadang-kadang kita terus tegang. Nah, itu jadi kita suka salah gitu. Jadi ini untuk tes matematika dasar yang pertama. Nah, di sini kan 12 dikurangi minus 2. Nah, tentunya kan ini sebenarnya sangat mudah. Nah, 12 minus atau dikurangi minus 2. Kalau minus bertemu minus, ini kan artinya plus. Jadi kan menjadi 12 plus 2, kan artinya seperti itu. Nah, ini jawabannya 14. Oke, lanjut lagi. Nomor 2, 12 dikalikan 4. Tentunya ini jawabannya 48. Tetapi teman-teman, di sini tes matematika dasarnya nanti juga bentuknya pilihan ganda. Nah, ini saya hanya memberikan contohnya saja yang sering keluar, tapi ini nanti di sini jawabannya tetap pilihan ganda. Oke, lanjut yang nomor 3. 1/3 ditambah 2/3. Nah, ini sangat mudah. 1/3 ditambah 2/3. Kalau dalam pecahan, penjumlahan ataupun pengurangan, tentunya kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, di sini penyebutnya sudah sama. Nah, penyebut itu yang di bawah. Kalau yang satu ini pembilang, penyebutnya 3 di sini kan. Nah, kalau sudah sama, kita tinggal jumlahkan. Tinggal jumlahkan berarti 1/3 ditambah 2/3. Nah, kalau nanti misalnya di jawabannya itu jawabannya, tentunya ini agak misalkan di sini A1, B 2/3, C misalnya 1/3. Nah, jawaban yang lain D misalkan 2/4 atau E berarti 3/6. Nah, ini kan buat mengecoh. Nah, ini kira-kira jawabannya berapa, teman-teman? Kalau di sini kan 1/3 ditambah 2/3 kan tentunya 3/3. Nah, 3/3 kan nggak ada. 3/3 nggak ada. Nah, 3/3 itu artinya berapa, teman-teman? Artinya kan 3/3 itu 1. Berarti jawabannya yang A nanti. Berarti jawabannya 1. Oke, lanjut lagi. Soal yang nomor 4. Nah, ini perkalian pecahan biasa dikalikan dengan angka desimal. Setengah dikalikan setengah. Nah, teman-teman kadang nanti bingung. Nanti ada pilihannya. Nah, ini saya akan memberikan cara menjawabnya. Setengah dikalikan, ini caranya pecahan desimal di sini, angka desimal, nah, kita jadikan pecahan biasa seperti ini. Kalau 0,5 kan artinya setengah. Nah, jadi kalau untuk menghitungnya, kalau udah seperti ini bentuk pecahan biasa, tinggal kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Jadi jawabannya 1/4. Oke, itulah teman-teman. Itu contoh soal yang sering keluar dalam psikotes online, yang sering digunakan di instansi perusahaan, bahkan perbankan pun juga menggunakan seperti itu. Teman-teman harus cepat. Apabila susah jawabannya atau soalnya susah, kita lompati aja dulu. Nanti kalau sudah selesai kita scroll ke atas lagi menjawab yang belum kita jawab. Dan apabila waktunya kira-kira udah melampaui, kira-kira terlalu lama, kita isi saja. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.